tapi sempat kemudian ada masalah kesehatan ya. Insyaallah sudah mulai bisa aktif lagi Pak semuanya. Alhamdulillah. Amin. Jamaah rahmatullah, saya ingin bicara atau melanjutkan yang disampaikan oleh Ustaz Wahid pada waktu seminggu yang lalu. Jadi ada bukan Ustaz Z ya, kemarin atas pertanyaan Ustaz Joko, apa yang menyebabkan ketidakkompakan bangsa Arab ataupun bangsa yang mayoritas Islam terhadap posisi Palestina dan Gaza dalam menghadapi perang melawan Israel. Yang waktu itu dijawab karena dunia karena cinta dunia dan benci mati, atau tidak punya kesukaan dengan meninggal cepat. Saya ingin menambahkan kita itu tidak menjalankan apa yang ada dalam surat As-Saff. Kita itu sudah diperingatkan dengan surat As-Saff, tapi kita itu justru mengingkari. Kita ingat alhamdulillah minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ma la taf'alu kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alu. Sadaqallahul. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian itu bicara tentang hal-hal yang kalian tidak lakukan? Kabura maqtan, sangat kabir, sangat besar kebencian Allah terhadap orang yang punya kelakuan. Ngomong aja tapi nggak melakukan itu sangat besar. Ya. Antakum malah taf'al. Inna Allah yuhibbu alladziina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang yang berperang di jalannya itu seakan-akan bangunan yang kokoh, tidak semata-mata bangunan yang kokoh. Karena bunyanun marsus, ya bangunan yang kokoh. Ini bukan berarti Allah itu suka kita itu perang aja terus tidak begitu artinya. Tapi gini, kita itu ada dalilnya. Al-Ibratu li umumil labdi khususin sabab kan gitu. Ibroh itu berdasarkan umumnya lafaznya, bukan sebab turunnya suatu ayat. Jamaah rahmatullah, kalau kita perhatikan masuk dari ayat tadi, yang pertama kita itu harus membangun soft dan terbangunnya suatu soft yang betul-betul kokoh seperti bangunan yang kuat. Itu ketika tidak ada di antara komunitas itu yang punya watak munafik. Jadi penyakit pertama dari suatu komunitas yang membuat soft itu tidak kokoh kalau ada 5 tahun nama orang-orang yang punya kelakuan munafik. Kita tahu munafik itu ada berapa cirinya? Ada 3, ada juga 4. Kalau kita itu memiliki keempat sifat itu, maka kita disebut sebagai munafik mulai yang sudah menyangkut masalah akidah. Tapi kalau beberapa saja ya munafik saja. Pertama, kalau dikasih amanah, khianat. Kalau ngomong banyak banyak dustanya, ya, gedubusnya. Ya. Kemudian misalnya apa? Misalnya saya memutus tidak karena dia adalah keponakan saya, gitu. Kira-kira ada percaya apa tidak gitu? Kan gitu ya. Itu kan rasanya sudah banget itu yang punya akal sehat akan percaya dan kata-kata seperti itu. Gitu. Terus yang ketiga, kalau berjanji dia suka mengingkarinya, tidak menepatinya. Dan yang keempat, kalau dia diajak tukar pikiran atau debat gitu ya, tidak fair, tidak jujur, noise. Tidak bisa menerima kebenaran orang lain dan bersifat meremehkan orang lain. Ya, itu sifat munafik itu seperti itu. Tadi tidak bisa satu saja, tapi ya jangan membayangkan cuma satu saja. Artinya pokoknya kalau suatu soft kita mau rapat itu, jangan ada munafik di antara kita. Kalau kita lihat di Jogja itu ada suatu pemakaman, saya lupa makam apa.
Di makam itu ada makam orang munafik. Saya tahu karena saya tanya. Ada tangga, anak tangga gitu ya, Pak, anak tangga. Itu di anak tangga itu ada makam. Saya tanya, ini makamnya siapa? Ini makam orang munafik, Pak. Dia itu pengkhianat dari pasukan kami gitu. Pasukan. Loh, makamnya di sini dia diinjak-injak gitu. Coba Masya Allah. Biasa orang yang lain itu injak-injak makamnya juga sampai begitu gitu. Perlakuan terhadap orang munafik itu seperti itulah mereka jadi di makam itu betul-betul dipertontonkan. Saya waktu itu mikir apa dulunya di sini makam biasa harus jadi anak tangga gitu kan. Namun sudah jadi makam di situ diinjak-injak gitu. Ya. Dan memang bukan orang kafir yang membuat kita lemah. Kalau udah kafir kan jelas gitu kan. Tapi orang munafik. Orang munafik itu ya seperti kita di antara kita itu tahu ada yang terus aja beda gitu. Ya, itu sama. Dan Allah itu suka dalam satu komunitas itu punya awareness namanya, kewaspadaan seolah-olah setiap saat kita itu bakal suatu pertempuran. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna. Allah itu suka kalian itu dalam posisi perang, yang perang itu kemudian marsus. Pak Ibu sekalian, ya sedikit lah ya di sini ya. Saya mau tanya nih, ngetes nih di komunitas kita, di RW kita, di jamaah masjid kita, bukan hanya RW kita ya, jamaah masjid kita. Kalau ada yang nyerang kita dari luar ke sini, gitu ya kan? Atau yang ada yang merampok salah satu rumah jamaah kita ini, kira-kira yang lain kayak Bunyan Marsus atau pada tetap di rumahnya masing-masing. Insya Allah. Ini kata-kata Bunyan Marsus insya Allah itu kayak ragu-ragu juga. Karena apa? Karena memang kita belum bisa ke sana. Tapi kita bisa mengetesnya seperti ini. Dari soft kita. Ini kan ngomong tentang soft. Kan kita senantiasa diingatkan istau kabilu. Istau bata'adulu sawu sufakun fa'inat kawiyat sufufi bin tamami sholat bin iqobati sholat kan gitu loh. Nah, yang mana lah yang ada pakai. Tapi Rasul pernah menyampaikan begini, istau wala tahtalifu fatahtalifaqulbah. Rapatkanlah wala tahtalifu, jangan ada yang tidak rapat. Kalau mengikuti hadis sepenuhnya itu, yang namanya rapat itu ya, itu ada rinciannya, mata kaki ketemu mata kaki, kemudian betis ketemu betis, paha ketemu paha, lengan ketemu lengan, itu akan bawah itu. Itu sampai seperti itu. Tapi paling tidak, ya jangan ada jarak, selisih. Wala tahtalifu, jangan ada sampai nyenggol aja enggak gitu. Fatah kali fakudubah. Karena niscaya akan berjarak kolbu kalian. Coba bayangkan, Robi Soleh begitu. Jadi di antara sentuhan kaki, sentuhan betis, sentuhan dada, sentuhan letak itu membangun suatu solidaritas, membangun soft, membangun bunyian kasus. Nah kita masih seperti itu, sudah seperti itu belum? Kan belum. Terus kalau dikatakan istau sufakum gitu kan, terus kita jawabnya apa? Sami nama kemenang, tapi dijalani kan? Lima takulu malah tafadu kan gitu tuh. Sami nama kemenang, tapi dia aja gitu. Tetap aja berjalan gitu loh. Munafik kan kita itu? Munafik kan coba ya jujur itu. Kalau samina saya mendengar bahwa kami taat ya benar-benar gitu loh. Ini salah satu baju ujian. Ya. Yang kedua, bagaimana kita menerapkan soft? Kalau soft kita jumlahnya ya separuh dari, bahkan lebih ya sepertiga dari potensi yang seharusnya sampai atas gitu. Kalau soal maju itu harusnya paling ya belakang gitu. Nah, kalau di Madinah kok kita bisa ya masjid dalam sini kok nggak bisa? Padahal ada di Madinah bisa 1 kilo sendiri kita jalan kaki gitu. Kok di sini kok jadi apa gitu ya? Gitu.
Nah, ini yang perlu kita ukur. Apa yang terjadi pada kondisi umat Islam sekarang ini? Shocknya itu terlalu rendah. Tapi kita itu jangan hanya bisa mengkritik. Boleh jadi itu juga terjadi pada diri kita. Supaya makronya tidak seperti bangsa-bangsa Arab, pokoknya kita perbaiki mikronya dalam bentuk jamaah kita perbaiki. Ya, kita perbaiki supaya itu betul-betul disuruh untuk rapat kesepakatan, rapat tanah itu. Ya jangan sampai ada yang sama sekali nggak sentuhan itu. Kadang-kadang saya itu menyinggolkan aja, nanti jangan-jangan ditarik. Jangan-jangan nanti ditarik gitu, dijauhi, kayak saya diambil gitu, malah jadi nyaman gitu loh. Ini perlu pengertian, pemahaman yang berusaha mendekatkan seperti itu, berusaha menegakkan surat as-sof. Jangan ditolak. Walaupun mungkin awalnya risih. Dulu saya risih sekali, senggolan begitu. Saya risih sekali. Sekarang saya risih sekali kalau nggak senggolan gitu. Ya bisa karena biasa. Nah, semoga kita ini tidak hanya bisa mengkritik bangsa-bangsa besar itu, tapi kita memperbaiki diri juga. Makronya bisa seperti itu kalau kita mikronya tidak bisa melakukan yang baik. Jangan membayangkan yang gede-gede kalau yang kecilnya saja nggak bisa kita tegakkan. Alhamdulillah.